Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya sengaja mencari Pak Advokat Senior, Pak Dedi Suwadi Siregar, SH.MH. Saya mengenal beliau ini mungkin sekitar 40 tahun ini. Dan beliau ini sudah malang melintang, bahkan pernah menjadi anggota DPR juga dari Partai Golkar. Kali ini pun saya menemui Pak Dedi ini di kantor Golkar di Yogyakarta, Jalan Jenderal Sudirman. Selamat berjumpa, Pak Dedi. Selamat jumpa Mas Arko dan selamat jumpa para pemirsa di mana saja berada. Ya. Ya, kita ucapkan semuanya salam sehat. Ya, ini Mas Dedi, ini saya tahu Anda jam terbangnya sudah cukup lama bergerak di bidang hukum dan politik ini. Ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Itu gimana, Pak? Jadi itu belum putus ya. Jadi gini. Berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan masalah sistem pemilu yang ada di Indonesia, apakah terbuka atau tertutup, yang sekarang ini sudah sistemnya terbuka gitu. Iya. Yang menjadi polemik dan nampaknya berkepanjangan karena semuanya menunggu apakah itu nanti kemudian ada putusan MK lagi yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Apakah sistem pemilu terbuka atau tertutup itu melanggar Undang-Undang Dasar? Itu pertanyaannya. Ya. Kalau itu memang tidak melanggar, bahwa itu tidak punya kewenangan MK untuk memutuskan itu. Maka ketika itu kemudian ada perkara yang diperiksa MK, maka MK juga harus melihat dari materi substansi perkara tersebut. Apakah perkara tersebut sudah pernah diputuskan oleh MK atau tidak? Kalau perkara persoalan tersebut sudah pernah diputuskan oleh MK dan nyatanya berkaitan dengan sistem pemilu terbuka atau tertutup, itu sudah diperiksa dan pernah diputuskan oleh MK pada tahun 2008 pada saat pimpinan MK itu adalah Profesor Dr. Mahfud MD. Yang sekarang Menko Polhukam ya. Sekarang Menko Polhukam. Ya. Dan saat itulah diputuskan sebagai dengan sistem pemilu yang bersifat terbuka. Ya. Pertanyaannya tadi, apakah sistem pemilu terbuka itu melanggar Undang-Undang Dasar? Menurut saya tidak ada yang dilanggar. Oleh karena itu, karena putusan MK itu bersifat final dan binding, maka bersifat hanya satu kali dan itu juga bersifat mengikat. Maka secara hukum tidak ada upaya hukum yang lain, dan oleh karena itu maka tidak ada perkara atau gugatan yang diajukan ke MK berkaitan dengan sistem pemilu yang persoalkan terbuka atau tertutup yang sekarang diperiksa oleh MK. Menurut saya hematnya, bagaimana posisi MK? Ya sebaiknya MK menurut saya menolak gugatan tersebut atau tidak menerima ya. Atau menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Ya. Itu yang paling jelas gitu. Ya. Jadi kalau dikabulkan itu menjadi pertanyaannya. Ya, ada apa berarti itu? Sistem pertanyaan gini. Ya. Berarti sistem pemilu terbuka itu melanggar Undang-Undang Dasar? Ya. Tidak juga. Kalau itu diterima, yang dilanggar apa? Ya. Dan itu nanti rentan tiap nanti ganti ketua Mahkamah Konstitusi bisa lalu diajukan terus itu ya. Oleh karena itu ini kan sistem politik, sistem pemilu itu menurut saya yang paling tepat itu adalah ranahnya DPR dengan pemerintah. Ya. Yang menjadi masalah kaitan dengan kewenangan MK, apakah sistem pemilu atau apakah peraturan-peraturan yang dibuat, perundang-undangan yang dibuat itu melanggar Undang-Undang Dasar apa tidak? Kalau itu melanggar, memang ya pasal yang melanggar itu yang harus dianulir, harus dilakukan perubahan atau dibatalkan pasalnya. Ini kan sudah jelas bahwa itu adalah merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Itu ini sekarang ini kan nampaknya salah kaprah semua. Artinya sebetulnya seharusnya cuma cukup sekali itu saja itu ya. Karena udah final dan final and binding. Ya. Jadi udah bersifat tetap dan udah bersifat putusan dan bersifat mengikat. Sudah tidak ada lagi ada upaya hukum lagi. Dan itu udah selesai. Bahwa sistem terbuka
maupun tertutup yang sudah diputuskan oleh MK itu dengan sistem terbuka, tidak lagi misalnya ketika diperiksa oleh MK kemudian itu dikembalikan lagi pada tertutup. Menurut saya itu tidak tepat ya. Artinya nggak bisa misalnya dengan istilah kalau undang-undang dasar kan bisa diamandemen itu loh. Tapi kan begini, asas dari putusan MK itu final and binding. Sudah tidak ada upaya hukum lagi. Apa menjadi putusan itu adalah itu yang terakhir. Itu yang bersifat mengikat. Artinya solusi yang paling tepat menurut Mas Dedi seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak menerima itu ya? Ya, tidak menerima gugatan tersebut. Dalam putusannya itu menyatakan bahwa gugatan dari para penggugat itu tidak dapat diterima. Atau misalnya kalau misalnya mau tegas itu ya ditolak. Itu prinsip hukumnya. Ya. Jadi jangan kabur angin sekarang ini kan seolah menjadi pertanyaan dan menjadi sesuatu hal yang menjadi debat kusir di masyarakat berkaitan dengan sistem pemilu sementara pemilunya sudah berjalan. Kan ini juga sangat tidak baik dalam rangka untuk pembelajaran pendidikan politik maupun pendidikan berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum yang di Indonesia gitu. Kalau itu pola itu juga dilakukan, akhirnya untuk MK itu menjaga apa? MK itu adalah penjaga gawang berkaitan dengan pelanggaran undang-undang dasar gitu. Itulah MK itu didirikan gitu. Ya. Jadi bukan menjadi keranjang sampah semuanya juga mau diaduk-aduk di situ ya. Ini menurut saya juga tidak benar. Oke, sampai di situ Pak Dedi. Nanti lain kali saya akan mencari Anda lagi pada topik yang lain. Oke, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Semoga di waktu kita akan berbicara topik yang lain. Ya. Selamat siang. Oke. Terima kasih. Ya. Oke. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.